Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di acara Punten Podcast untuk membahas penyakit tidak menular. Oke, sangat semangat sekali ya kita. Nah, di sini kita ada pemateri. Enggak gitu juga sih. Ngobrol lah ya, ngobrol. Teman ngobrol lah ya kita ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Desi, teman ngobrolnya siapa? Saya Rian. Ya. Sebagai saya salah satu dokter umum yang ada di Puskesmas Nagrek. Oke, dokter umum yang ada di Puskesmas Nagrek nih. Kali ini kita mau bahas apa nih kira-kira, Dok? Enaknya apa ya? Soalnya kan sekarang itu mungkin gini aja, Des. Soalnya banyak tuh ya pasien-pasien agak bandel nih tentang penyakitnya. Kalau diabetes mellitus gimana? Sip. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang penyakit diabetes mellitus ya. Nah, mungkin dari pengertiannya dulu deh. Apa itu diabetes? Apakah itu diabetes? Apa coba diabetes mellitus ya? Orang-orang tuh suka ngomong kayak gini, diabetes mellitus. Nggak ngerti kadang-kadang. Abi mah bogana penyakit gula dong. Nah, sanes diabetes. Sanes diabetes mah nggak punya katanya penyakit gula cina. Penyakit kencing manis sama itu mah ya. Sama. Bahasa Inggrisnya mah sarua gitu. Sarua kene ya tata kene. Nah, apa sih penyakit diabetes mellitus tuh atau penyakit kencing manis? Dia tuh salah satu penyakit metabolik ya. Yang biasanya ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena kegagalan sekresi atau kerja si insulinnya atau bahkan dua-duanya, kelainannya pada sekresinya ataupun kerja si insulinnya itu sih. Jadi intinya mah ada bagian dari tubuh yang kerjanya nggak optimal. Jadi si gulanya jadi naik. Biasanya gitu ya. Naik gitu. Ya sederhananya kayak gitu. Nah. Ngomong-ngomong soal penyakit DM nih, tanda sama gejalanya itu kayak gimana? Misalnya ada yang nggak tahu nih saya DM apa enggak gitu ya. Jadi tanda-tandanya kayak gimana gitu? Tanda-tandanya kayak gimana? Biasanya sih kalau dulu tuh ada yang namanya 3P, tapi kalau sekarang tuh nggak terlalu ini juga ya. 3P tuh polifagi, polidipsi, poliuri gitu. Bahasa Indonesianya biasanya tuh dia sering makan, sering rasa haus, sering rasa lapar, polifagi ya. Cepet lapar gitu ya. Cepet lapar. Terus sering polidipsi, dia tuh sering ngerasa haus terus gitu kan ya. Atau poliuri, dia kencing terus, terutama pada malam hari ya. Terutama pada malam hari dia tuh ngerasanya jadi pengen kencing terus. Terus ada juga nih dia tuh udah makan terus tapi berat badannya turun. Banyak makan tapi berat badannya malah turun. Tapi berat badannya malah turun gitu kan ya. Kok saya berat badannya turun drastis nih dok ya, padahal saya makan terus. Itu patut salah satunya dicurigai. Atau misalnya kayak gini, sering bisulan. Sering bisul, sering abses tapi penyembuhannya lama. Itu termasuk salah satu gejalanya. Atau gatal-gatalnya bisa paling sering mah yang di daerah kelamin ya. Nah itu salah satu tanda gejala dari diabetes juga. Kemudian misalnya ada riwayat si ibu keturunan gitu ya. Oh iya, ada yang diturunkan, ada juga yang memang dari gaya hidup ya. Ada tadi kan tanda dan gejala ya. Gejala. Itu teh ada yang misalnya si ibu ada riwayat lahiran lebih dari 4.000, itu juga patut kita curigai kalau dia diabetes gitu. Tapi itu kan gejala-gejala tandanya ya. Tapi penegakan diagnosa tetap harus dengan laboratorium. Bisa pakai gula darah puasa atau gula darah sewaktu. Itu batasnya berapa dok? Nah, batasnya gini. Kalau gula darah puasa, dia batasnya di 124. Batas kalau puasa ya? Ya, puasa. Artinya belum makan sampai berapa jam tuh? Nah, dia itu kita periksa itu 10 sampai 12 jam puasa. Jadi kadang-kadang puasanya jangan terlalu lama juga. Kadang juga kita kan jadi lapar. Lulus ke salantri. Ntar ternyata diperiksa, wah rendah nih.
ternyata puasanya udah dari 3 hari sebelumnya. Bahaya. Jadi 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 ya, itu 124 ya. Nah, kalau udah lebih dari itu kita curiga. Tapi kalau misalnya gula darah satunya lagi tadi sewaktu. Itu kalau lebih dari 200 ya, lebih dari 200. Jadi kalau misalnya sewaktu mah kalau di bawah 200 masih aman gitu ya? Masih aman gitu. Tapi lebih baik puasa gitu ya? Puasa. Yang kita sarankan itu sebaiknya yang puasa, gula darah puasa 10 sampai 12 jam. Mau yang lebih bagus lagi ada. Kita periksa HbA1c. Tapi memang di puskesmas nggak ada. Tapi nih sekalian promoin ya Des ya. Jangan promoin. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya diabetes mellitus terus ikut program puskesmas yang namanya Prolanis. Nah, gratis. Itu bisa gratis diperiksa HbA1c-nya tiap 6 bulan sekali. Dari kita itu bekerja sama dengan laboratorium luar, bisa periksa HbA1c gratis. Tapi harus lansia ya umurnya, kategori umurnya? Yang penting dia itu peserta Prolanis. Peserta Prolanis tuh Prolanis sendiri kan program untuk penyakit kronis ya. Nah, jadi yang penting dia punya penyakit diabetes ataupun hipertensi. Tapi harus punya BPJS syaratnya. Harus punya BPJS. Nah, cara daftarnya kayak gimana? Langsung hubungi Dokter Lucky atau enggak langsung aja bilang ke puskesmas bagian pendaftaran ya. Mau daftar jadi anggota Prolanis gitu. Mohon. Jadi ngobrol dulu lah, nanti dia ada Dokter Lucky-nya, dilihat misalnya ikut lumayan sih, jadi emang harus terkontrol. Kalau misalnya nih kita nggak ketahuan nih punya penyakit DM, tiba-tiba ada nggak yang kayak gitu, tiba-tiba jadi gimana gitu? Maksudnya? Dari penyakit DM ini bisa ngakibatin ke penyakit lain nggak misalnya? Komplikasinya? Banyak. Jadi gini, apa aja gitu? Kalau misalnya memang bahayanya ya, kita nggak tahu tuh, atau misalnya kita udah tahu DM tapi bandel. Ya itu yang sering tuh gemes kadangnya. Jadi kalau misalnya dokter yang marah bukan karena tidak sayang ya, atau dokternya justru kalau marah tuh dokter itu sayang. Kadang gemes sayang. Ya soalnya gini loh, ketika pasien udah tahu punya penyakit DM. Penyakit DM itu kan harus minum obatnya terus-terusan ya, Des. Tiap hari ya itu ya, Dok? Tiap hari, nggak bisa kita stop walaupun misalnya udah bagus, normal gitu. Udah bagus gitu ya. Terus dilepas itu pasti akan berantakan lagi ya. Nah, itu tuh kenapa saya suka bawa ya, karena harus minum obat terus-terusan. Tadi efeknya jelek ketika dia nggak kontrol, nggak minum obat dengan baik. Resikonya tadi yang Desi tanyain, komplikasinya kayak apa? Pertama bisa stroke. Amit-amit ya, serem kalau udah stroke ya. Udah parah banget berarti itu. Bisa gangguan jantung, bisa kebutaan, bisa gangguan ginjal, diabetic foot. Tahu diabetic foot tuh kayak apa? Kayak yang kakinya busuk. Dia luka, busuk, bau, bisa amputasi. Ya jangan sampai kan ya. Nah, kenapa sih dia sampai itu tadi gejalanya salah satu yang mungkin ketinggalan. Kenapa ini sampai diabetic foot, sampai dia luka? Karena dia tuh baal, kakinya tuh baal, nginjek apapun dia tuh nggak berasa, tahu-tahu luka. Kayak terus gitu. Penyembuhannya juga susah ya? Penyembuhannya lama. Kalau misalkan dia kadar gulanya tidak baik, penyembuhannya lama. Khusus gitu. Juga gitu ya penyembuhannya, pembersihan luka diabetes. Iya, kita juga benar-benar harus kontrol gulanya kan, karena yang namanya bakteri itu seneng banget sama yang namanya gula. Jadi dia seneng malah makin berkembang biak. Iya, gitu sih kurang lebihnya. Kalau orang-orang suka bilang, Dok, ada diabetes basal, diabetes kering gitu nih. Gak ada, ada diabetes. Sebenarnya nggak ada istilah kayak gitu ya, Dok. Nggak ada. Jadi itu nggak ada istilah diabetes kering, diabetes basah. Nggak ada klasifikasinya. Bahkan di medisnya nggak ada namanya kayak gitu ya. Nggak ada. Jadi kalau diabetes ya diabetes aja udah gitu. Iya. Yang basah tuh kayaknya bukan diabetes. Apa dong? Hujan becek, nekojek gitu kayak. Ya baiknya. Nah, itu tadi udah bahas tanda dan gejala. Bisa aja nggak sih diabetes ini kebanyakan kena di umur berapa nih? Nggak bisa kita lihat dari usia ya. Yang muda-muda bisa aja, apalagi misalnya dia sudah ada faktor keturunan
ya, karena kan memang dari faktor keturunan lumayan besar juga ya. Terus gaya hidup gaya hidup Gaya hidup. Sekarang kan musim boba-boba gitu. Nah itu makanan-makanannya kan beda itu ya, gitu kan. Terus gaya hidup anak-anak sekarang rata-rata mager. Oh, kurang gerak. Mager ya kan. Sukanya overthinking. Terus tiduran di kasur, pegang handphone, nonton drakor. Sip, itu paling mantap. Sampai nyemil. Ya udah kelar. Ya jadi emang sih kita nggak baik Bu. Emang benar nggak baik ya. Emang minimal itu harus ada kegiatan fisik minimal 30 menit sehari ya. Iya itu dia, karena kan memang kalau pengobatan diabetes itu kita tuh nggak bisa berpaku pada obat doang deh, nggak bisa. Tetap 3 pilarnya itu harus terpenuhi. Ya pola makannya harus dibenerin, ya gaya hidupnya berarti olahraga, ya tadi itu jangan mageran, terus sama minum obat, setidaknya 3 itu harus berkesinambungan, nggak bisa salah satu doang. Gitu. Jadi makanan yang harus dihindari intinya yang manis-manis, yang tinggi karbohidrat. Mungkin nanti bisa dibahas sama ahli gizi ya. Yes, betul. Hubungi ahli gizi di bawah ini. Oh tidak. Nanti ini cuma di next season aja lah ya. Kayak panjang kalau ngobrol. Iya, oke. Terus tadi udah beres tanda dan gejala, sekarang mungkin cara pengobatannya. Tadi cara pengobatannya tadi ya udah sekian, udah ini dibahas ya. Datang ke puskesmas, dicek lah, nanti dikasih obat gitu. Kasih obat makanya teratur, udah gitu intinya. Iya, itu cara gitu. pengobatannya. Gampang kan? Ya sih. Ya udah, kita bahas apa lagi ini? Apalagi ya, udah nyanyi aja lah. Iya. Pada kabur nggak sih kalau kita nyanyi? Ya jadi intinya gitu. Kalau misalnya tadi ada pemirsa semua, pemirsa yang punya tanda dan gejala kayak tadi, sering kencing, terus lapar terus tapi berat badan turun, terus apa lagi ada punya keturunan yang diabetes, lebih baik dicek ini ya, dicek secara rutin. Oh, di puskesmas juga bukannya ada pengecekan gratis ya? Kalau misalnya yang dari mana deh? Itu yang di depan, yang di gerbang. Lagi ayah. Oh, sekarang lagi bedas mah cuma kolesterol doang. Oh, kalau misalnya ada puskesmas keliling tuh biasanya ada cek gula darah, kolesterol. Yang penting punya BPJS. Gratis di sini ya? Pun juga gratis. Terus kalau misalkan memang gejalanya mengarah ke sana, ya ini bisa ditangani gratis secara cepat gitu ya. Tapi memang kalau misalkan BPJS kan masih belum bisa cover buat medical check up ya. Kalau cuma iseng doang pengen tahu ya masih belum bisa. Tapi kalau misalkan gejalanya ke arah sana, dokternya pasti akan menyarankan buat dicek lab. Cek lab gitu. Udah gampang banget sekarang mah, jangan dibikin sulit ya. Kalau ada keluhan tinggal Puskesmas terbuka lebar pintunya untuk kalian. Pelayanan sampai jam 11 setiap hari. Setiap hari. Bisa juga receh banget. Iya, emang receh banget kita mah. Ya intinya diabetes adalah suatu penyakit yang cukup, kalau didiemin ya serius ya dok, bisa mengarah ke komplikasi yang tadi yang lain. Jadi ya pesan-pesannya terakhir. Des ditembak. Itu gimana caranya pesan terakhir? Astaga. Saya ditembak pemirsa. Itu nggak ada dari timelinenya tuh nggak ada. Jadi apa ini pesan terakhirnya? Oke, pesan terakhirnya adalah jangan sepelekan apapun yang pernah kita rasakan, gejala-gejala tadi itu. Kalau misalnya sudah dirasakan, segera datang ke puskesmas. Kita cek gula darahnya. Jangan sepelekan apa yang dirasakan dan perasaan kalian. Jaga hati juga, bukan ya salah. Dadah, mungkin sekian obrolan receh kita kali ini. Tapi receh pun ada yang bisa dipetik lah ya, dikit-dikit lah ya. Intinya kalau diabetes, ayo ke puskesmas gitu. Ya udah gitu doang. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like, comment, share channel YouTube, subscribe channel YouTube Puskesmas Santi. Terus jangan lupa di follow juga di sosmed kita, ada di Instagram @puskesmas_nagrek19, terus Facebooknya Puskesmas Nagrek ya. Ya udah ya. TikTok ada tapi lupa namanya. Mau Instagram saya nggak? Nanti ada di sini, kecil aja, tolong editin kecil aja. Ya udah, terima kasih. Ayo kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.